Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda. Bersama saya Lisa Anggraini. Akses informasi itu adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakannya. Di program KPU Yuso ini ya? Namanya desa berdering. Desa ada teleponnya lah. Kita mengajukan stagingnya itu per village aja, per desa. Ada keinginan dari warga untuk membuat atau menyediakan saluran informasinya sendiri gitu. Sehingga dan memang kita lihat hasilnya setelah dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini BP3TI. Pemanfaatan, kalau kita mau mengawasi pemanfaatan 5.000 titik atau 10.000 titik ya susah Pak. Maka tahap keduanya setelah desa dering, bagaimana dering ini diinternetkan. Nah, jadi solusinya adalah kalau misalnya peternaknya, jadi seperti itu ya, peternaknya pakai radio komunitas, anaknya apa pakai internet, kan gitu, ya kan? Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda. Tentunya dalam dialog interaktif bersama saya Lisa Anggraini yang hari ini akan berjudul Membuka Akses Daerah Terisolir. Dan selama 30 menit ke depan saya akan membahas tentang kerjasama pemerintah pusat, daerah dan perusahaan dalam membuka akses informasi daerah terisolir. Saat ini saya sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Langsung saja saya perkenalkan, ini dia diantaranya. Yang pertama ada Bapak Suprawoto selaku staf ahli Menteri Bidang Sosial dan Budaya Kementerian Komunikasi dan Informasi. Selamat datang Bapak. Dan selanjutnya ada Bapak Haji Santoso selaku Kepala Balai Penyedia Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika atau BP3TI. Apa kabar Pak? Iya, dan juga saya kedatangan ibu yang cantik di tengah-tengah kita. Ini ada Ibu Ambar Saridewi MSI. Selaku praktisi IT dan dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selamat datang Ibu. Dan yang terakhir ini ada Bapak Kanaka Hidayat selaku Masyarakat Telematika Indonesia. Terima kasih Bapak sudah hadir. Nah, pemirsa di sini sudah hadir Bapak perwakilan dari Kemenkominfo dan pelaksananya dari BP3TI yang mungkin akan memberikan informasi seputar bahwasannya saat ini Kemenkominfo punya kebijakan yaitu mengeluarkan KPU Yuso bidang telekomunikasi dan informatika. Betul ya Pak ya? Yang itu adalah ingin mengembangkan teknologi komunikasi di daerah-daerah terpencil. Akses informasi supaya merata. Nah, kalau saya atau mungkin Bapak bisa sampaikan ke pemirsa apa saja yang sudah dilakukan oleh Kemenkominfo sampai detik ini. Ya, jadi Mbak Lisa begini ya. Kita perlu tahu bahwa beberapa daerah itu akses informasi belum sebagaimana di daerah-daerah seperti Jawa, Sumatera, Bali dan seterusnya. Sedangkan kita tahu bahwa di daerah-daerah itu informasi merupakan hak, ya hak. Oleh sebab itu beberapa daerah itu mengeluh begini. Saya ini warga negara Indonesia, merdekanya sama, pemerintahnya sama, tapi fasilitasnya kok nggak sama. Nah, itu dia juga ya pertanyaannya kan? ya Pak. Pertanyaan mereka begitu. Oleh sebab itulah kemudian sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar, ini Undang-Undang Dasar loh ya, Undang-Undang Dasar pasal 28 huruf F, setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi ya untuk meningkatkan kualitas hidupnya, pribadinya dan seterusnya melalui media-media ya teknologi itu. Jadi itu sudah amanat Undang-Undang Dasar. Memang sudah amanat ya Pak ya? Amanat. Jadi
akses informasi itu adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakannya. Oleh sebab itulah kemudian begini, kenyataan seperti itu, kemudian kewajiban kita harus seperti ini, negara itu. Sedangkan kalau diserahkan kepada pihak swasta, ya, pihak swasta tidak akan mau membangun di daerah-daerah yang tidak menguntungkan secara bisnis. Oleh sebab itulah kewajiban pemerintah kemudian untuk membangun infrastruktur sehingga masyarakat yang di daerah tertinggal, di daerah pedesaan, daerah terdepan itu memperoleh akses informasi dengan mudah dan murah. Mudah dan murah. Ya. Orang Indonesia kalau sudah sebut murah ya Pak ya, pasti semuanya senang. Terus kemudian gimana caranya? Nah, oleh sebab itulah kemudian Kementerian Komunikasi Informatika diberikan tugas oleh pemerintah, sedangkan uang terbatas. Pihak swasta kalau kita serahkan sepenuhnya tidak akan mau membangun di daerah-daerah yang seperti tadi. Negara mempunyai kewenangan untuk mengatur regulasi. Oleh sebab itulah kemudian pemerintah mengeluarkan PP mengharuskan operator telekomunikasi menyediakan, menyisihkan. Memang diharuskan. Iya, diharuskan menyisihkan. Dulu sekitar tahun 2006 itu 0,75% dari pendapatannya diserahkan pada pemerintah. Berarti saat ini ada kerjasama antara Kemenkominfo bersama swasta? Iya, dari operator telepon itu. Jadi operator telekomunikasi wajib menyerahkan 0,75% pendapatannya ya kepada pemerintah untuk apa? Untuk melaksanakan KPU tadi. Itu istilahnya ICT Fund. Jadi mengumpulkan untuk apa? Membangun infrastruktur di daerah tadi yang tidak menguntungkan tadi. Nah, kemudian tahun 2009 dinaikkan tidak hanya 0,75 tapi 1,25%. Berarti terus bertambah. Terus bertambah. Nah, uangnya kan ada dari pemerintah untuk membangun di daerah-daerah yang akses informasinya susah tadi. Perlu lembaga. Lembaga siapa? Nah, ini dibentuk lah BP3T ini adalah uang itu diserahkan di sini untuk membangun infrastruktur itu. Berarti yang bekerja dan juga yang akhirnya memperluas jaringan itu ini adalah BP3T. Kita yang membuat kebijakannya. Dan pelaksananya BP3T. Dari amanat yang oleh Pak Prawoto sebutkan tadi, kami konkretkan dalam bahasa program dengan staging yang bisa mudah implementasinya. Pertama, telekomunikasi dasar dulu. Telekomunikasi berarti dasar itu telepon. Nah, voice ini sesungguhnya kan hak asasi. Hak asasi berkomunikasi. Kalau sudah hak asasi berarti kan nggak ada barrier, itu nggak boleh dibatasi. Dalam bahasa program dikenal desa dering gitu. Desa dering. Maksudnya di program KPU Yuso ini ya. Namanya desa berdering. Gitu. Desa ada teleponnya lah. Kita mengajukan stagingnya itu per village aja, per desa. Gitu. Sehingga program kita itu desa. Basis data yang kita terima tahun 2007 sehingga tergelar proyek ini memang hasil koordinasi dengan Badan Pusat Statistik dan Depdagri dan pemerintah setempat. Ya, kalau basisnya itu sesungguhnya tinggal 2000 saja. Itu pun di wilayah Papua karena beberapa pertimbangan. Bukan pertimbangan teknis tapi pertimbangan non teknis. Nah, cuman persoalannya sekarang impact atau sisi lain dari otonomi daerah pemekaran. Pemekaran ya. Nah, ada beberapa laporan yang kita terima, saya ambil contoh Kalimantan Tengah ada 400 desa lagi. Akibat pemekaran ternyata belum tersentuh desa dering itu. Nah, ini PR kita bagi di wilayah Sumatera juga ada juga. Nah Pak, kalau kita ngomongin soal desa dering, kan ada beberapa lagi programnya ya Pak ya. Di antaranya ada desa dering, desa pintar. Desa pintar. Lalu ada apa lagi Pak? Ada Plik, Plik sentra produktif dan sebagainya, sampai ada 13, terakhir itu radio komunitas. Radio komunitas. Nah, kalau kita ngobrolin soal radio komunitas, kayaknya Ibu ini lebih paham untuk menjawab. Coba saya mau tanyain radio komunitas, Ibu ini mewakili cuma Yogyakarta atau keseluruhan? Saya mewakilinya Jogja aja, Jogjanya juga lebih spesifiknya di Bantul, Mbak. Di Bantul, karena dan itu sudah berjalan, Ibu? Sudah, jadi dari tahun 2000 di Desa Timbulharjo ada keinginan dari warga untuk membuat atau menyediakan
saluran informasinya sendiri gitu di Desa Timbulharjo itu. Kemudian dengan berbagai pertimbangan akhirnya kami memilih waktu itu belum radio tapi masih buletin. Jadi buletin cetak itu 4 halaman gitu, karena dari sisi teknologi paling murah kan cuma tinggal butuh komputer, ngeprint, fotokopi, sebarkan gitu ya. Respon dari warga kami itu sangat bagus sampai akhirnya karena eksemplarnya kurang, warga itu fotokopi sendiri. Gitu, fotokopi sendiri. Nah, terus ada informasi yang masuk kepada kami waktu itu karena hanya 4 halaman dan beritanya sangat padat, kita bikin fontnya kecil-kecil dan itu nggak bisa dibaca oleh simbah-simbah gitu. Jadi anak-anak itu bingung, aku buat dibacain gitu, akhirnya dia minta tolong anaknya. Jadi awal ceritanya adalah dari situ, dari buletin, kemudian atas permintaan warga, ya sudah kalau gitu supaya lebih gampang lagi kita bikin radio. Kita dapat bantuan dari kita dapat penghargaan dari ISAI, Institut Studi Arus Informasi di Hutan Kayu sini kantornya. Kita dapat hadiah uang, kemudian uang itu kita belikan pemancar, kita belikan mixer, kita belikan kreatif berarti Bu. Iya, terus kita buat radionya itu. Waktu itu belum juga ada undang-undang penyiaran, juga belum ada ya Pak. Undang-undang penyiarannya ada, tapi lembaga yang mengatur itu dibubarkan. Sehingga kemudian pada bermunculan itu. Dulu kan Departemen Penerangan dibubarkan yang ngatur itu. Secara keseluruhan radio komunitas memang dia berfungsi untuk melengkapi informasi yang disampaikan oleh media massa yang besar, media massa yang mainstream gitu. Karena isu-isunya ya isu-isu yang sangat lokal gitu. Saya punya banyak cerita tentang bagaimana radio. Ibu kayak banyak banget ceritanya ya. Kita tahan, saya mau tanya dulu sama pakar telematika kita ya. Kalau pakar telematika mungkin bisa menjawab dari segi masyarakat juga bisa ya Pak ya? Ya, mungkin program USO ini salah satu program yang menarik ya, karena program dibiayai asal-usulnya oleh yang uangnya dari industri, dari swasta. Yang tadi yang 1,25. Iya, dulu pada awalnya tugas itu dibebankan kepada industri dulu Pak asal-usulnya, tapi mungkin dulu dianggap tidak efisien dan tidak efektif gitu ya. Sehingga dan memang kita lihat hasilnya setelah dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini BP3TI, bisa pemerataannya bisa lebih baik ya, saya lihat sampai sekarang tinggal penggunaannya, pemanfaatannya, bagaimana memaksimalkan pemanfaatan itu. Nah ini susahnya, pemanfaatan itu kan bukan ya, ranah beliau adalah pengadaan gitu. Pemanfaatan kalau kita mau mengawasi pemanfaatan 5.000 titik atau 10.000 titik ya susah Pak. Dan itu diserahkan kepada setiap daerah ya. Dan kadang-kadang juga tidak terjaga ya Pak ya. Maksudnya diberikan fasilitas tapi juga masyarakatnya tidak bisa menjaga dengan baik. Jadi begini, kita ini Mbak Lisa tender jasa. Jadi begini, konsepnya begini. Kalau kita membantu daerah itu, ini yuk kasih mobil, emplik, ya, itu akan menjadi persoalan. Persoalan yang pertama, satu, bagaimana merawat kendaraan. Kalau kemudian gitu, Pak, akses internet. Jangan dijawab dulu, nanti kita akan ngobrol lagi ya, karena kita akan lanjut ke segmen kedua. Nah itulah pemirsa, perbincangan saya dengan narasumber saya yang sangat luar biasa, dan perbincangan kita ini sudah semakin panas ya, dan juga saya semakin semangat. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah commercial break yang berikut ini. Ya, pemirsa kita kembali lagi dan langsung saja saya akan melanjutkan perbincangan kita yang sempat terputus tadi ya Pak ya. Nah, tadi kita berbicara sampai mana ya Pak? Mobil sampai tadi, mobil itu ya. Kita sadar betul bahwa kalau kita daerah itu kita bantu mobil itu akan justru tidak menyelesaikan masalah. Karena apa? Oh gitu mobil aja sudah menimbulkan masalah, banyak gembos, nggak ada bensinnya, nggak bisa jalan. Itu yang kadang-kadang tidak terpikirkan. Terus kemudian komputernya kalau ada rusak-rusaknya ya,
Terus kemudian yang ketiga akses internetnya. Ya kemudian kalau itu saya lihat harus problem. naik ke atas. Itu problemnya macam-macam. Iya. Oleh sebab itu kemudian kita sadar betul bahwa sumber daya di daerah itu tidak semuanya siap. Jadi misalkan Mbak Lisa sebagai rekanan gitu ya, yang menang gitu. Mbak Lisa menyediakan mobil di daerah Provinsi Sulawesi Selatan misalkan gitu. Mobilnya punyanya Mbak. Kalau berjalan saya bayar, kalau enggak jalan saya enggak bayar. Oh, jadi yang saat ini seperti itu, Pak? Iya. Jadi sehingga pemerintah daerah tidak terbebani. Nah, gitu Mbak. Jadi yang membiayai tetap ini uang dari tadi. Jadi kita bantu satu hari 4 jam operasional. Kalau lebih itu silahkan Pemda membantu. Terus kemudian yang kedua begini Mbak, kita berusaha untuk memperluas jangkauan akses informasi itu seluruh tanah air. Ya, kita memberikan jasa kepada daerah. Hanya kemudian persoalannya adalah tatkala kita kemudian sudah di lapangan tadi dari Mas Tel, apakah masyarakat sudah menggunakan ini untuk edit value sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar tadi, bahwa amanat Undang-Undang Dasar pasal 28 huruf F tadi kan menyatakan setiap orang berhak berkomunikasi, ya, mendapatkan informasi untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, kan gitu. BP3TI mungkin ingin menambahkan edit value, Pak. Yang Pak Prawoto sebutkan itulah yang membedakan dari proyek-proyek ini. Kalau yang desa dering tadi itu point to point nggak ada edit value-nya, karena A, B selesai. Nah, karena internasional mendorong edit value dalam bentuk, jawabannya satu, dalam bentuk internet. Artinya apa? Kata lain, internet itu bisa memberikan edit value. Maka tahap keduanya setelah desa dering, bagaimana dering ini diinternetkan. Nah, jadi bisa lebih maju, meningkatkan. Dalam bahasa program namanya desa pinter. Jadi punya internet. Desa pinter itu bentuknya seperti apa, Pak? Ya telepon ada internetnya. Oh iya. Jadi kalau sekarang telepon, nah sekarang 1330 ditambah 100, 1400 sudah langsung internet. Ngebayang nggak desa-desa itu ada internetnya? Itu dari sisi manapun rada bagaimana gitu. Nah, kalau Ibu sendiri nih, sekarang saya bertanya sama Ibu. Jadi kalau tadi desa dering, Pelik ya, itu kan membantu mendapatkan dana buat masyarakatnya. Kalau radio itu sendiri juga ikut membantu mendapatkan dana atau tidak? Sama. Bahkan tadi kalau Pak Haji mengatakan bahwa ada internet, menyediakan internet, kemampuan dan keterampilan untuk menggunakan TIK itu kan tidak seperti kita yang teman-teman yang di Jakarta, di kota yang butuh belajar ya Bu ya. Nah, disitulah peran dari radio komunitas, terutama kami menjembatani antara teknologi tinggi internet itu dengan masyarakat. Jadi kami di radio komunitas kadang-kadang juga memberi pelatihan kepada warga untuk bagaimana menggunakan komputer, bahkan dari mulai menggunakan komputer dulu. Kalau komputernya udah bisa, baru naik lagi ke internet. Kalau internetnya sudah ngerti, baru kita ajarin internet bisa buat yang siaran siapa tuh Bu, biasanya Bu? Siaran ya dari warga sendiri. Nah, untuk si penyiar sendiri itu dibayar atau tidak Bu? Enggak ada. Jadi memang pure ingin membantu masyarakat. Betul. Ya mau bayar gimana ya Mbak? Kita mengoperasikan sendiri, bayar listriknya, bayar internetnya, itu kita bayar sendiri. Bahkan nah, dapat uangnya dari mana? Dari iuran warga. Kita ada iuran, kita jualan iklan gitu ya. Iklan juga. Apa yang diiklanin ya Bu ya kalau misalnya kambing dijual. Untuk di Undang-Undang Penyiaran kan radio komunitas memang tidak dibolehkan menerima iklan dari perusahaan besar. Jadi memang iklannya justru itu adalah iklan untuk usaha atau produksi dari warga lokal gitu. Tapi harganya juga tidak dipatokin harus ya, sekian satu ya? kali siaran bayar 1 mangkok bakso. Gitu. Jadi kalau iklan gimana? Kenapa? Kalau iklan gimana prosedurnya? Ya sama seperti kalau produksinya sama seperti yang lain. Misalnya ada siaran ya kita bikin rekaman, kemudian edit dan seterusnya, kemudian kita siarkan. Tapi konsepnya kan gini Mbak, konsepnya itu gini. Radio komunitas itu kan pakai frekuensi. Frekuensi itu kan milik publik. Frekuensi itu harus menurut Undang-Undang Penyiaran harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Kan
teman-teman kita di Bantul masa mendengarkan kemacetan di Jakarta kan nggak Nggak, relevan, iya, ya kan? Nggak ada Oleh sebab, kepentingannya ya, juga nggak buat ada mereka, kepentingannya. ya. Oleh sebab itu frekuensi itu harus digunakan oleh teman-teman kita di Bantul. Pemanfaatan radio seperti tadi yang disampaikan soal kebutuhan dan sebagainya itu memang kita yang menentukan gitu ya. Bukannya kami terus kemudian ingin sombong gitu ya. Kita yang lebih tahu gitu, tapi memang kenyataannya di banyak kasus ketika ada bantuan apapun, misalnya bantuan segala macam, seringkali tidak sesuai gitu. Yang akhirnya kita yang menyesuaikan bantuannya, bukan bantuan yang menyesuaikan dengan kita. Jadi Jadinya suka datang seperti bantuan itu. gitu Ibu? Sering. Ada beberapa misalnya ada beberapa teman dapat bantuan, ternyata di lokasi itu tidak ada yang mampu mengoperasikan komputer atau mengoperasikan internet misalnya seperti itu. Nah, di sini fungsi simbol-simbol dari radio komunitas itu berjalan. Akhirnya kalau sesama teman-teman radio komunitas, kita akan calling-callingan terus teleponan, tolong dong, ini temanku dibantuin. Bapak sudah pernah lihat sebelumnya? Belum, saya baru tahu sekarang. Baru tahu sekarang Kita mengenai radio datang komunitas. ya. Iya. Kita ngobrol lagi di Oke. segmen ketiga, Oke. jangan diputus dulu. Oke. Kita akan ngobrol lagi pemirsa dengan segmen yang pastinya lebih seru lagi. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kita akan kembali setelah commercial break yang berikut ini. Iya pemirsa, kita lanjutkan lagi di dialog interaktif kita. Dan tadi kita sampai mana tuh? Sampai radio komunitas. Itu luar biasa Ibu ya. Jadi banyak hobi-hobi yang bisa dituangkan, disalurkan di situ. Selain hobi sebenarnya juga ada beberapa hal yang juga perlu disepakati atau dipahami bahwa kendala di radio komunitas itu bukan sekedar menyediakan alat saja, memberikan alat, kemudian ditinggal begitu saja, tapi ada banyak hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk membuat atau membangun radio komunitas itu. Tadi Pak Suparwoto dan Pak Ayu sudah menyebutkan misalnya ada barangnya tapi ternyata nggak bisa gitu karena orang warga tidak dilibatkan ini. Jadi kayak cuman ini barangnya siapa sih, nanti kalau saya pakai salah nanti rusak saya jadi disalahkan gitu. Jadi harus pelibatan warganya agak interaksi kurang juga gitu. antara pemerintah sama warga. Betul, di banyak kasus kan seperti itu. Gimana orang nggak bisa bikin Iya. komputer terus tahu berarti komputer kan intinya susah, maksudnya kan? Ibu adalah harusnya warga itu diberikan pelajaran dulu, diberikan pengetahuan dulu sebelum. Salah satunya itu karena Itu tidak maksudnya. semua warga kan membutuhkan internet, tidak Iya. semua warga membutuhkan kalau telepon mungkin iya, tidak semua warga membutuhkan radio. Misalnya kayak di di Merbabu itu ada komunitas peternak gitu ya. Kemudian kalau peternak itu kemudian disuruh internet, mungkin dia bisa, tapi nanti ternaknya siapa yang ngurusin? Disitulah fungsi radio itu di situ ya. Sudah radio komunitas jadi jembatan untuk yang mengelola informasinya, peternak tetap fokus. Oke, Ibu. Bapak Suparwoto gimana nih? Melihatnya seperti apa nih? Ya, jadi Kalau yang begini, tadi disampaikan sama harus dibedakan ya, radio komunitas itu untuk community, hanya untuk lokal situ. Sehingga apa? Kalau dia ingin berbuat sesuatu yang lebih luas, ya, dia tahu internet, kan gitu. Kalau nanti tadi bilang misalkan internet, misalkan nggak untuk peternaknya, ya bukan untuk peternaknya, tapi untuk anaknya. Nah, gitu kan? Nggak mungkin ya. Saya menarik saya dengarkan sebuah radio waktu di Jakarta itu. Saya bilang, saya sambil naik mobil gitu, ada polling pada anak muda. Pilih tidak ada AC atau pilih tidak ada internet. Gitu. Dan jawabannya? Jawabannya apa? Kira-kira Mbak Lisa? Pilih tidak ada AC. Kalau saya pilih ada Itu artinya apa? Bahwa menjadi sebuah kebutuhan yang besar. Tapi memang itu sangat jadi tidak akan saat ini. mungkin di anak-anak sekarang, anak-anak muda ya, tidak akan mungkin dilepaskan dari itu dunia masa depan.
jadi solusinya adalah kalau misalnya jadi seperti itu ya peternaknya pakai radio komunitas, anaknya apa? Pakai internet kan gitu. Iya betul. Ya kan? Nah ini radio komunitas ini kan sudah berguna, sangat berguna Pak. Ya. Dari ke-13 programnya yang saat ini sudah ada, kira-kira menurut Bapak sangat berguna atau mungkin sudah banyak yang menggunakan itu lebih yang kemana Pak? Lama Desa Dering, Desa Pintar, Desa Pinter, terus Plik, Emplik, terus Sentra Produktif, terus ada namanya Nusantara Internet Exchange, ada International Internet Exchange, sendiri-sendiri tuh, NIK sendiri, IEX sendiri, dari 8. Kemudian ya termasuk radio komunitas. Kami sebetulnya radio komunitas itu bagian dari proyek namanya Desa Informasi. Desa Informasi. Jadi kita kebagian 500 di daerah perbatasan dan sebagainya. Dari sisi kami, kenapa kami enjoy juga dengan perintah untuk radio komunitas, karena kami manfaatkan untuk ikut mensosialisasikan. Kalau menurut Bapak karena sekarang banyak banget daerah-daerah yang masih kurang paham akan teknologi. Iya betul. Ini KPU USO ini kan salah satu program pemerintah dari Kominfo. Seharusnya kalau kita melihat dari segi masyarakat, ada kesinambungan dengan departemen pendidikan, perdagangan, kesehatan. Nah ini yang harusnya untuk berikutnya harus dihidupkan. Ini masukan dari Bapak juga ya? Ini masukan dari kami untuk tetap sehingga sebagai suatu negara ini suatu NKRI, suatu kesatuan dan programnya pun juga suatu kesatuan program. Itu yang kita harapkan. Bagaimana? Tapi saya yakin begini, bahwa teknologi itu penetrasi dulu ya sampai jalan gitu. Karena saya yakin begini, dulu ibu-ibu di pasar itu nggak pernah kita ajari untuk nggak ada kursus mengoperasikan HP, itu nggak ada. Ya kan? Tapi mereka bisa. Gitu. Dari beberapa kendala yang kita bisa inventarisir, ada beberapa yang paling menonjol. Pertama, keterbatasan bandwidth. Kedua, ini yang aneh, keterbatasan catu daya. Kita sudah pertimbangkan daerah yang tidak ada listrik, kita siapkan diesel. Solarnya, dieselnya sudah ada, tapi baru sadar beli solarnya yang nggak ada solarnya. Tapi ternyata beberapa daerah cari minyak untuk. Padahal dari Bapak sendiri sudah memberikan. Sudah kita siapkan. Disiapkan gitu. Kemudian ketiga SDM seperti yang kita diskusikan tadi itu, faktor juga nggak bisa disepelekan gitu. Nah ini kami identifikasi inilah akhirnya apakah perangkat-perangkat ini maksimum atau tidak. Nah persoalannya adalah berapa lama. Nah waktu ngedesain proyek ini di dalam industri ini disepakati 4 tahun. 4 tahun. Ya sehingga berjalannya proyek kami ini kan multius untuk 4 tahun. Iya 4 tahun. Ya jadi sekarang sudah masuk 4 tahun? Belum ya Pak ya? Beberapa proyek sudah tahun kedua, ada yang baru tahun pertama. Jadi beberapa proyek masih dibiayai kita. Masih dibiayai terus. Biayai terus. Nah nanti pas tahun. Setelah 4 tahun bagaimana itu Pak Tati? Jadi tahun ketiga kita evaluasi. Desa Dering mau masuk tahun ketiga. Desa Dering, kalau yang lain baru 1 tahun, baru 2 tahun. Tapi dari ke-13 itu 4 tahun memang? Enggak, semua masing-masing 4 tahun. Semua masing-masing 4 tahun? Masing-masing 4 tahun. Teorinya katanya 4 tahun itu daerah sudah mandiri. Nanti akan kita lihat benar nggak 4 tahun itu sudah membuat mandiri. Nah di tahun ketiga itulah nanti kami bersama pemerintah dan masyarakat mengevaluasi apakah daerah ini perlu ditambah atau tidak. Nah kalau mereka daerah sudah mandiri ya tentunya ya nggak perlu. Tidak perlu. Tapi kalau dilihat dari mau masuk 3 tahun ini ada yang sudah mandiri Pak? Sebagian sudah ada. Bapak? Nah salah satu parameternya mandiri Pak. Tadinya nggak ada telepon, sekarang operator Telkom masuk. Sudah masuk semua, kita mundur. Nah, kalau sudah masuk ya sudah. Gitu. Iya. Kira-kira begitu. Harapannya nih untuk KPU USO ini? Ya, karena sudah merupakan amanat undang-undang, ya, pemerintah harus menyediakan, ya, harus melayani akses informasi merata seluruh tanah air. Oleh sebab itulah kemudian kita punya program KPU USO itu. Setelah kemudian program-program itu dilaksanakan, infrastruktur kemudian diadakan, kita berharap ya sebagaimana amanat yang pertama itu untuk meningkatkan added value, nilai tambah bagi masyarakat. Jangan digunakan untuk hal-hal yang negatif. Iya.
Ya pemirsa, tidak terasa akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Sudah 30 menit kita bersama. Semoga dialog interaktif yang baru saja kita berikan untuk Anda bisa menjadi motivasi dan juga inspirasi. Terutama bagi Anda masyarakat di daerah terpencil. Bahwa saat ini telah ada KPU Yuso yang dapat membuat Anda lebih mudah untuk menjangkau telekomunikasi dan juga informatika. Akhirnya saya Lisa Anggreni pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.